1 bulan Klasbul memang pulang ke negerinya Belanda. Tapi setelah urusannya selesai, ia segera kembali lagi ke Indonesia. Kembali lagi? Yeah, because he miss me very much. Itulah jawaban Ulfa Dwianti, istrinya. Klasbul memang hanya ke Belanda untuk urusan bisnisnya. Banyak cari uang. Bukan bisnis saya masih di Belanda sama adik saya. Harus saya cek adik saya di Belanda. Gitu, tapi saya belum bisa. Pemirsa, tak ada kabar dan tak kami kabar-kabari. Seperti yang berikut ini kabar pertama yang layak Anda simak tentang seseorang yang teramat sangat gemuk, tapi justru karena itu ia bisa menjadi artis. Dia adalah Pretty. Pretty, kameramen kabar-kabari langsung tertarik pada sosoknya. Oh, kaki gue yang diambil. Sosok Pretty memang sangat mengesankan. Siapapun akan setuju, dia sangat gemuk. Tapi barangkali justru karena itu ia bisa menjadi pemain sinetron. Ia mengawali usahanya tahun 96. Waktu itu aku ikut pemilihan bintang sinetron. Itu terjadi di Yogyakarta ketika sinetron Lupus sedang mencari pemain. Yang nganter, Bo, sekampus. Akhirnya aku ikutan. Waktu itu audisi sampai 1:30 pagi. Kalau nggak salah berapa orang ya? 250 orang lah sekitar ya. Dan gue masuk final. Wah, langsung begitu pagi-pagi keluar kan di radio namanya gitu Pretty. Wah, langsung digedor-gedor. Pretty, lo masuk final, Bo. Tapi dulu gak ada, Bo. Jadi ketika Pretty masuk final, ya gimana sih? Dulu kayak bagaikan pungguk merindukan bulan. Ya. Makanya Itu kondisi badannya memang udah segini? udah segini, Nek. Udah segini. Kan lu pede aja? Oh, pede dong. Kalau nggak pede, mau jadi apa gue? Ya karena apa yang apa sih pepatah apa itu? Bukan pepatah atau mungkin itu Bung Karno ya, ungkapannya Bung Karno bahwa jadikanlah kelemahan kamu itu sebagai kelebihanmu. Wah, itulah yang akan aku lakukan dan terus kulakukan sampai sekarang. Tapi kamu pernah merasa minder nggak dengan ya berat badan yang sekarang? Bodiku gitu. Oh ya pernah dong. Minder kalau naksir cowok. Enggak juga. Enggak bohong. Gue pede aja walaupun gue naksir cowok. Tentang cowok, Sandi Nayoan adalah idolanya. Di Nayuan. Gue cinta banget, Bo, sama dia. Gue kan pernah dicium. Tapi itu pasti cium persahabatan dari Sandi Nayoan. Itu memang biasa terjadi dalam syuting sinetron. Dan persahabatan memang sangat penting bagi Pretty. Mereka yang bersahabat dengannya tidak akan mengejek sosok Pretty. Dulu tuh orang sebenarnya jahat banget loh, Mas. Orang tuh kadang nggak, ternyata emang orang tuh jahat bener ya aja. Kadang kalau suka nyela itu suka asal gitu loh. Wah, gendut, bom, apa gitu namanya. Karung goni lah segala macem lah, tanker lah kayak gitu, suka teriak-teriak kayak gitu ya. Dan itu menyakitkan gitu loh. Dan itu menyakitkan, makanya sampai detik ini pun aku pengen ungkapin ke semua orang bahwa big is beautiful gitu loh. Bahwa dengan kondisi apapun, dengan badan yang bagaimanapun, mungkin itu mau kurus, mau langsing, mau gendut, kamu bisa jadi apapun yang kamu inginkan. Hebat sekali Pretty. Semoga kata-katanya barusan adalah cermin kematangan jiwanya. Orang berjiwa matang tidak akan pernah mempersoalkan bentuk tubuh. Dari dulu aku tetap merasa percaya diri. Aku bisa jadi seperti sekarang ini karena aku punya rasa percaya diri yang kuat gitu. Otomatis sekarang pun apalagi gitu ya. Artinya kamu udah bisa balas orang-orang yang dulu ngatain kamu itu? Dengan prestasi ya? Iya, dengan prestasi. Cuma kalau bales secara ini kan enggak ya. Karena kita udah nggak inget siapa dulu yang pernah ngatain gue, oh supir truk, atau misalnya oh itu supir angkot, atau misalnya mungkin orang lewat, anak SMA, orang mahasiswa segala macam. Kita kan nggak tahu. Cuma ya kita pengen tunjukkan bahwa orang gemuk pun bisa berprestasi, bisa punya karir yang bagus, bisa jadi apapun yang dia inginkan. Pretty, keinginan apa yang akan kamu kejar di masa mendatang? Aku pengen jadi penyanyi yang profesional. Ya aku pengen jadi penyanyi, karena dari kecil aku pengen jadi penyanyi. Bahkan dulu aku sempat berpikir aku jadi pemain sinetron itu hanya batu loncatan gitu. Tadinya sebelum aku benar-benar menekuninya gitu loh.
Aku berpikir nanti kalau gue udah ngetop, kalau udah jadi pemain sinetron pasti orang akan nawarin gue nyanyi gitu. Tadinya seperti itu. Tapi sampai sekarang, di usianya yang 23 tahun, belum ada yang menawarkan Preti jadi penyanyi. Itu artinya Preti harus tetap berjuang. Dan itu pasti lebih berat dibanding kalau ia mencari pakaian. Membeli pakaian jelas karena susah banget ya, pasti nyari baju ukuranku gitu pasti udah jelas nggak ada. Kalau misalnya kita ke Matahari, kita ke Galeria, kita mau ke toko pasti nggak ada. Tapi saya biasanya beli bahan untuk jahit sendiri gitu loh. Tapi kecuali kalau misalnya t-shirt kayak gitu tuh mungkin masih bisa nyari ya. Walaupun mungkin agak susah misalnya di Bandung, ya pokoknya gitulah. Pakaian yang dipakai Preti sekarang ini juga rancangannya sendiri. Rancang sendiri juga termasuk begini, ini dan begini itu rancangan gue sendiri, Bo. Pemirsa, saya tak habis pikir kalau ada bisik-bisik mengatakan perkawinan Ulfa Dwiyanti dan Klaspol sedang mengalami masalah gara-gara lelaki Belanda itu sebulan pulang ke negaranya. Yang terjadi memang begitu, karena Klaspol mempunyai bisnis di sana dan Ulfa pun memahaminya. Jadi aman-aman saja kok perkawinan mereka. 1 bulan Klaspol memang pulang ke negerinya Belanda. Tapi setelah urusannya selesai, ia segera kembali lagi ke Indonesia. Kembali lagi. Because he missed me very much. Itulah jawaban Ulfa Dwiyanti, istrinya. Klaspol memang hanya ke Belanda untuk urusan bisnisnya. Banyak cari uang. Bukan bisnis saya masih di Belanda sama adik saya. Harus saya cek adik saya di Belanda. Gitu, tapi saya belum bisa terlalu lama sama dari Ulfa. Tapi memang perlu diakui, maksudnya di sini kan sangat sulit untuk mencari pekerjaan yang benar-benar benar gitu ya. Jadi makanya kita komitmen bahwa lebih baik di sana kerjaan dia yang sudah ada dikonsentrasikan. Ya kan? Jadi di sini pun kalaupun apa itu kan tinggal nunggu waktu. Jadi, bisik-bisik yang mengatakan hubungan suami istri ini mulai goyang, itu keliru sama sekali. Apa itu? Ada gosip saya pergi, kamu pergi because of something negatif. Oh enggak, saya sangat senang di sini, di Indonesia. That's why saya juga cepat ke sini lagi. Iya, kangen sama istri, kangen sama makanan Indonesia. Tapi kalau nanti Ulfa sudah bisa berbicara Belanda, ia pasti akan sesekali menemani suaminya ke sana. Kok tahu sih lo gue lagi belajar? Cobalah Ulfa, bicaralah dengan bahasa Belanda. Ay gila, baru ku katet metiau itu doang. Itu apa kabar? Anda kabar semua baik, Hut? Tapi, kalau disuruh menerjemahkan bahasa Belanda, sedikit-sedikit Ulfa sudah bisa. Kabar-kabari. Kabar-kabari? Hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. Met de 4e verjaardag Ya, van Kabar-kabari. verjaardag. Top. Iya, verjaardag. Artinya, selamat ulang tahun buat kabar-kabari yang ulang tahunnya Keempat. Tapi itu terlalu cepat. Ulang tahun Kabar-kabari baru nanti, tanggal 28 Juli. Berikut ini pemirsa, saya hadirkan Cut Mini Theo. Artis ini mulai suka membicarakan tentang rencana perkawinannya pada bulan Agustus nanti. Saya insya Allah menikah bulan Agustus. Kapan tanggalnya? Cut Mini masih merahasiakannya. Pemirsa, itulah tawa Cut Mini yang sangat khas. Ia tertawa karena kawinnya bulan Agustus, tapi jerawatannya sekarang. Karena saya udah pengupasan, lagi dikopek. Kata orang, kalau artis menikah, rezekinya akan berkurang. Nggak masalah ya Bang, semua itu rezeki dari Tuhan sih. Gitu, kita kan cuma sebagai pelaksana, kita kan cuma ada yang bilang kalau udah menikah rezekinya makin banyak. Ada yang bilang sekarang kalau kita jangan dulu, kamu kan lagi ini lagi nggak boleh, itu udah permintaan Tuhan. Saya tidak bisa menolak. Nanti kalau misalnya saya menolak, habis itu saya nggak dikawinin gimana, ya kan? Gitu. Siapa yang mengambil keputusan menikah, kamu atau dia? Dia sendiri ya akhirnya bilang sama saya bahwa dia benar-benar serius dan insya Allah akan menikahi saya. Itu orang keberapa sih? Aduh, jangan nanya orang keberapa ya Bang. Males ya. Bukan banyak, males jawabnya. Gitu. Suatu hari pengembara memang akan berhenti untuk menikmati rumahnya. Demikian pula Cut Mini. Meskipun hanya pacaran 7 bulan, tapi ia merasa sudah saatnya berhenti mengembara. Jadi dengan 7 bulan ini, akhirnya ya kita memutuskan ya kita juga udah tahu sama tahu. Mau tahu apa lagi sih, buruknya udah tahu semuanya deh.
istilahnya gitu ya. Cut Mini, siapa sih calon suamimu? Pemirsa, Cut Mini ini memang banyak berhasil. Pemirsa, bersama saya Rawati, Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari hingga nanti pukul 4:30. Berikut ini kabar dari Dik Doang yang menjadi pembawa acara RCTI di kafe-kafe untuk siaran langsung Piala Eropa 2000. Mengenai sepak bola, jangan remehkan Dik Doang. Ia tahu bola dan sekarang pun ia masih main bola. Gue sendiri sebenarnya pemain bola, tapi tingkat di sawah-sawah gitu. Bahkan pemain-pemain Eropa pun tidak akan mungkin bisa main di sawah. Tapi Dik Doang bisa. Enggak, gue bilang sama sahabat-sahabat gue bahwa, kan gue setiap hari main bola di sawah kan. Gue bilang bahwa gue pernah menang 8 kali, ngegolin juga pernah gue 8 kali. Terus, enggak artinya gini, gue menang terus, lama-lama gue akhirnya bosen gitu. Gue bilang sama teman-teman gue sekarang mau menang mau kalah bodo amat. Pokoknya gue sekarang main bola bener-bener gue pengen nyurahin. Gue mau marah di situ ini. Sekarang udahlah, gue udah mentok banget di karir gue di bola main di sawah ini. Tiba-tiba gue ngomong begitu, 2 harinya RCTI nelpon. Jadi teman-teman kampung gue emang ngeliat banget bahwa kok pas banget ya begitu gue bilang gue jenuh main bola, tiba-tiba jadi presenter bola gitu. Waduh, anugerah yang tiada terbayar. Untuk itulah Dik Doang sekarang begadang tiap hari sebagai pembawa acara RCTI di kafe-kafe selama Piala Eropa 2000 berlangsung. Ya, gue udah di dalam suasana itu. Mulai dari awal pembukaan di kafe, gue bawain acara sampai nanti penutupan di Bandung, gue yang bawain. Sebagai pembawa acara, baru pertama kali ini Dik Doang melakukannya. Ia muncul dengan kepribadiannya saja. Gue gak punya pendidikan tentang itu. Gue gak tahu bagaimana menyenangkan hati orang lain. Gue bawa diri gue aja seenak mungkin lah. Karena gue yakin sejeleknya gue adalah warna gue. Pemirsa, percayalah pada Dik Doang tim mana yang layak dijagokan. Sebenarnya banyak tim. Gue harus suka semua tim biar gue semuanya akan nonton. Tapi ya secara logika gue milih Spanyol. Terus Belanda sebagai tuan rumah. Terus tim kuda hitam gue paling seneng sebenarnya nih. Kalau nggak ada kuda hitam kayaknya kurang oke ya. Turki. Pemirsa, demam Piala Eropa 2000 juga melanda Tantowi Yahya. Sudah lama kita tahu ia gila bola. Kini, meskipun tiap hari harus begadang sampai 4:30 pagi, ia bela-belain melakukannya. Oh harus, nonton tuh harus menjadi prioritas. Ini adalah seperti seperti menghadapi Piala Dunia, lebaran nih bagi gue nih. Meskipun sudah dihajar Portugal 3-2, tapi Tantowi tidak goyah menjagokan Inggris. Setidaknya ia bersimpati karena Inggris merupakan tim yang utuh secara organisasi. Saya Inggris, jadi dari dulu saya kalau megang satu. Waktu Piala Dunia juga saya bilang pertama kali bahwa yang menang Prancis, alhamdulillah benar tebakan saya. Sekarang saya megang Inggris karena alasan-alasan tertentu, misalnya bahwa menurut saya squad sekarang ini tidak terlalu baik. Tapi yang menjadi plus point adalah hubungan pemain dengan Kevin Keegan yang begitu baik. Menurut saya inilah pelatih yang paling oke untuk para pemain. Mungkin kalau di Indonesia mungkin manggilnya Guello kali ya. Nah, mungkin dengan pendekatan seperti ini akan menjadi semacam pemompa motivasi tersendiri bagi pemain untuk memberikan yang terbaik. Kalau gue lihat pemain memang nggak begitu baik, tapi karena hampir seluruh pemainnya dari Manchester United yang banyak pengalaman khususnya di Piala Champion dan menghadapi tim-tim lainnya yang tipe permainannya berbeda-beda dari satu yang lainnya. Jadi gue Inggris. Serius sekali Tantowi Yahya bicara sepak bola, tapi ia tidak serius kalau diajak taruhan. Gue taruhan kecil-kecil pasti, masa 25 ribuan sampai 50 ribuan. Ya niatnya nggak cari duit sih, cuman fun aja gitu. Jadi kalau ada tim bertanding malam ini terus kita taruhan, itu kayaknya gimana gitu ya. Dongkol banget kalau kalah, terus kalau menang kayak asik dah, mati kan lo. Siapa yang diajak taruhan? Sama yang gila bola kayak Andre Heanosa, Ricky Johannes, terus kita suka taruhan tuh.